Nah akhirnya singkat cerita, Siti Maryam ini oleh Allah ditakdirkan di bawah pengasuhan Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria juga orang yang berpengaruh di Baitul Maqdis. Nah, masalah muncul lagi ketika Nabi Zakaria dihina oleh para pendetanya Bani Israel, bahwa Nabi Zakaria ini adalah nabi yang bukan nabi palsu. Kenapa? Karena setiap nabi ditakdirkan pasti punya keturunan. Sementara Nabi Zakaria belum punya keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami datangkan Musa, Nabi Musa, al-kitaba, yang membawa alkitab, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna, kemudian kami susulkan mim ba'dihi, setelah kepergian atau wafatnya Nabi Musa, bir rusul, dengan para utusan atau dengan para rasul. Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, al-bayyinati, yang membawa bukti-bukti, yaitu mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Isa bin Maryam biruhil kudus, dengan roh kudus. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setelah datang kepada kalian rasul-rasul yang membawa pengajaran bima la tahwa anfusukum, yang mana pelajaran itu, petunjuk itu tidak sesuai dengan hawa nafsu diri kalian, istakbartum, kalian bersikap sombong. Fafariqan kadzabtum, sebagian dari nabi itu ada yang kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari nabi ada yang kalian bunuh. Kemarin kita sampai di wa qaffayna mim ba'dihi bir rusul, dan kami telah menyusulinya. Jadi setelah Nabi Musa wafat, Allah turunkan terus-menerus nabi dan rasul tanpa henti, tanpa putus, sampai pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi bangsa yang paling banyak diberikan nabi itu adalah bangsa Israel. Mulai dari Nabi Musa, dilanjutkan Nabi Harun, dilanjutkan Nabi Daniel, dilanjutkan Nabi Yosua, dilanjutkan Nabi Syam'un, dan seterusnya sampai Nabi Imran, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian stop, tidak ada nabi dan rasul lagi sampai sekian ratus tahun baru datang Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan bangsa Israel. Jadi nabi penutup yang ditunggu-tunggu, mereka kepedean karena setiap nabi selalu dari kalangan bangsa Israel. Hitungan mereka nabi terakhir itu dari bangsa Israel, tapi ternyata bleset, nabi terakhir justru bukan dari bangsa Israel. As-Saddi telah meriwayatkan dari Abu Malik sehubungan dengan makna waqaffaina, artinya kami telah menyusulinya. Jadi waqaffaina itu ada yang mengartikan susul menyusul. Makna susul menyusul itu bagaimana? Yang lama belum mati, yang baru sudah datang, itu namanya susul menyusul. Kan diawali dari Nabi Musa. Nabi Musa yang pertama diangkat menjadi nabi.
Kemudian Nabi Musa merekomendasikan Nabi siapa? Daniel. Nabi Harun. Nabi Harun itu kakak kandungnya. Karena Nabi Musa ini punya kelemahan, dia itu berpelat. Jadi ngomongnya itu tidak jelas. Nah, akhirnya ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi, beliau memohon kepada Allah supaya Nabi Harun, kakaknya, diangkat menjadi nabi juga karena punya kefasihan di dalam berbicara. Jadi nabi proposal itu ya ada juga permohonan kepada Allah supaya saudaranya diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi Harun belum wafat, Nabi Musa sudah wafat. Maka muncullah Nabi Daniel. Nabi Daniel belum wafat, Nabi Yosua. Nabi Yosua belum wafat, muncul Nabi Syam'un. Begitu seterusnya. Nabi Imran itu ketika masih hidup, Nabi Zakaria nutut ke Nabi Imran. Nah, ketika Nabi Imran sudah wafat, Nabi Zakaria punya putra Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya akan nutut dengan Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Yahya masih hidup, disusul, usianya cuma beda, ada yang meriwayatkan hanya selisih 2 atau 3 tahun, ada yang meriwayatkan 5 tahun dengan Nabi Isa. Jadi hidup sezaman antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi waqafaina itu maknanya susul menyusul, artinya Nabi yang lama belum wafat sudah muncul Nabi yang baru. Jadi sambung menyambung tanpa henti. Sedangkan menurut yang lainnya, artinya kami telah mengiringinya. Hampir sama ya. Ada yang tadi susul menyusul, yang satunya lagi mengiringi. Kalau mengiringi itu kan mendampingi. Kayak kiai punya santri, ya kan, didampingi sama santrinya. Nah, kiainya masih hidup, santrinya karena alim jadi kiai. Nah, setelah santrinya jadi kiai, baru kiainya wafat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mengiringi itu maksudnya Nabi punya khodam, nabinya belum wafat, khodamnya sudah jadi nabi. Sehingga ketika sudah jadi nabi, nabi yang diiringi itu baru wafat. Itu maksudnya kami mengiringinya. Dan itu yang terjadi pada Bani Israel. Ini anak cewek ini kemana? Sampai jam 6:11 kok belum naik. Seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, "Tsumma arsalna rusulana tatsra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Sama ya, susul menyusul, mengiringi, dan berturut-turut. Artinya berturut-turut itu sama, tanpa henti. Hingga rasul-rasul Bani Israel ditutup dengan terutusnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa bin Maryam itu adalah penutupnya nabi-nabi Bani Israel. Kalau penutup seluruh nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Tapi kalau penutupnya nabi dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Isa. Isa alaihissalam datang membawa syariat yang sebagian hukum-hukumnya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Maksudnya bertentangan itu bukan bertentangan bertolak belakang, tapi maksudnya Nabi Isa ini hadir dengan membawa sebagian syariat baru yang tidak diterapkan pada zaman Nabi Musa. Dan itu lumrah. Nabi dan Rasul ketika datang membawa syariat baru itu lumrah. Tapi pasti ada sebagian syariat dari Nabi sebelumnya yang dijalankan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga awalnya ketika sholat, beliau sholat menggunakan syariat Nabi sebelumnya. Sholat 1 hari berapa kali? Udah dibahas kemarin. Berapa? 2 kali, yaitu pagi dan petang. Sholatnya di samping Ka'bah, bukan menghadap Ka'bah, di samping Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ini kiblatnya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi semua Nabi itu dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, setelah turun syariat yang baru, turun wahyu dari Allah, maka aturannya dirubah. Yang sholatnya 2 kali sehari menjadi 5 kali. Kemudian kiblatnya pun juga berubah. Kejadiannya tidak berbarengan ya. Kejadian turun sehari 5 kali wahyu dengan kiblatnya pindah ke Ka'bah itu tidak berbarengan. Tapi intinya yang ingin dibahas di sini, Nabi Muhammad menggantikan syariat Nabi yang sebelumnya yang berkaitan dengan sholat dan arah untuk sholat. Jadi ibadahnya dan arah ibadahnya, kiblatnya. Nah, sama Nabi Isa hadir ini juga menggantikan sebagian hukum-hukum yang ada pada zaman Nabi Musa. Jadi ada sebagian yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, maka secara otomatis
Karena Nabi Isa ini mulai dari kakeknya itu sudah mendapatkan penentangan yang luar biasa dengan para pendeta-pendeta Yahudi. Yang kemarin namanya siapa pendeta Yahudinya? Siapa? Yasakar dan Yarbaum. Ya, dua pendeta ini. Jadi sejak zaman Nabi Imran, bukan Nabi Musa, Nabi Imran. Nabi Imran ini beliau itu meramalkan bahwa nanti setelah saya wafat, istri saya akan melahirkan sesosok yang luar biasa. Nah, pada waktu itu bayangan pendeta Yahudi, sosok yang luar biasa itu adalah seorang nabi. Nabi dan Rasul yang digambarkan, karena Nabi Isa itu juga diberitakan di dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa akan datang seseorang yang punya kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Yang meninggal mati pada. Jadi ketika Imran mengatakan nanti istriku akan melahirkan sosok yang luar biasa, bayangan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah nabi yang diberitakan yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi ternyata ketika lahir, yang lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, ketika lahir perempuan, istri Imrannya sudah wafat. Jadi setelah meramalkan seperti itu, Nabi Imran wafat, istrinya melahirkan sendirian. Nama istri Nabi Imran kalau saya tidak keliru namanya Hana. Hana ini punya adik namanya Elishaba. Kalau kata orang Kristen Elizabeth. Elishaba ini adalah istri dari Nabi Zakaria. Jadi ada hubungan, jadi kalau kiai sama kiai ada hubungan famili itu sudah tradisi dari dulu. Karena para nabi dan rasul juga punya hubungan famili, entah dari istrinya atau dari orang tuanya. Nah, ketika lahir, Hana sendiri ini kecewa. Kecewanya kenapa? Karena ketika diberitakan akan lahir sosok yang luar biasa, nah harapan si Hana ini si wanita ini ingin supaya bayi yang dilahirkan itu adalah laki-laki. Tapi ternyata ketika lahir malah perempuan. Sehingga akhirnya beliau berdoa kepada Allah bahwa sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan, yang mana bayi perempuan itu tidak sama dengan bayi laki-laki. Tidak sama itu bukan artinya berbeda secara derajat, tapi berbeda secara fungsi dan manfaat. Kan fungsi dan manfaatnya tidak sama. Kalau pria ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi kalau wanita ditakdirkan menjadi ibunya pemimpin, kan ya toh? Jadi ada itu pikiran terlalu sederhana itu. Ya betul, tidak salah itu. Masa pria jadi istri. Nah, akhirnya singkat cerita, bayi ini dikasih nama Maryam. Kemudian Maryam ini oleh Hana diletakkan di Baitul Maqdis, diwakafkan, diberikan ke Baitul Maqdis. Jadi kamu bayangkan kalau misalkan kamu punya anak perempuan, terus habis gitu kamu saking cintanya kepada Allah, bayi perempuanmu ini setelah usia-usia 8 atau 9 tahun diantarkan ke masjid, suruh jadi abdinya masjid, pelayannya masjid. Nah, Siti Maryam ini dijadikan pelayannya Baitul Maqdis. Sehingga ada tentangan yang sangat kuat dari para pendeta yang dipimpin oleh siapa tadi? Yarbaum dan Yasakar. Nah, ditentang, tidak pernah ada cerita seorang wanita masuk ke Baitul Maqdis, karena dalam syariat terdahulu wanita tidak boleh menginjakkan kakinya di dalam masjid. Ini syariat terdahulu. Itu syariatnya Nabi Musa, yang itu dihapus pada zaman Nabi Isa. Dihapus bukan Nabi Isa yang menghapus, tapi atas perintah Allah. Jadi Nabi itu tidak pernah menghapus perintah Allah dengan kemauannya sendiri, tapi menghapus syariat karena ada petunjuk dari Allah. Nah, akhirnya singkat cerita, Siti Maryam ini oleh Allah ditakdirkan di bawah pengasuhan Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria juga orang yang berpengaruh di Baitul Maqdis. Nah, masalah muncul lagi ketika Nabi Zakaria dihina oleh para pendetanya Bani Israel, bahwa Nabi Zakaria ini adalah nabi yang bukan nabi palsu. Kenapa? Karena setiap nabi ditakdirkan pasti punya keturunan. Sementara Nabi Zakaria belum punya keturunan.
Dalam riwayat diterangkan Nabi Zakaria usianya pada waktu itu sudah 100 tahun, sementara istrinya Elishaba itu usianya 90 tahun. Jadi secara akal sudah tidak mungkin bisa punya anak. Nah, ketika beliau mengasuh Siti Maryam, beliau itu terpukau dengan Siti Maryam. Terpukaunya apa? Ketika Siti Maryam menginjak usia remaja, usia gadis kurang lebih sekitar 16 atau 17 tahun, Siti Maryam ini tidak pernah meninggalkan kamarnya. Jadi dia punya mihrab kamar, istilahnya kamar suci. Itu diwariskan oleh tradisi guru-guru kita. Entah sekarang masih ada enggak guru kita yang seperti itu. Kalau zaman-zaman saya masih kecil masih ada. Jadi para kiai, para bunyai itu punya satu kamar khusus namanya kamar suci. Itu tidak boleh masuk ke ruangan itu kalau tidak punya wudhu. Kenapa? Karena tempat itu digunakan untuk ibadah. Nah, Siti Maryam ini tidak pernah keluar dari mihrabnya, ibadah terus. Nah, ajaibnya setiap Nabi Zakaria datang, di dalam mihrab itu berbagai macam buah-buahan selalu ada di dalam kamarnya Siti Maryam. Dan lebih ajaibnya lagi, buah yang ada itu buah yang lagi tidak musim. Misalkan bukan musimnya anggur, di mana-mana tidak nemu anggur, tapi di kamarnya Siti Maryam selalu ada buah anggur. Jadi pokoknya buah tidak musim itu masuk kamarnya Siti Maryam selalu ada. Nah, ditanya kepada Siti Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Padahal kamu tidak pernah meninggalkan kamar ini. Jelas pasti ketemu kalau meninggalkan kamar. Kenapa? Karena dia satu-satunya wanita di Baitul Maqdis. Kan pasti ketemu kalau keluar. Nah, di dalam Al-Quran nanti nyampe insya Allah ayatnya. Surat Ali Imran, nggak tahu apa 2 tahun lagi apa 3 tahun lagi nyampe di situ. Itu diterangkan bahwa Siti Maryam, makanan yang datang itu dibawa oleh malaikat dari surga. Jadi makanan itu dihidangkan langsung di dalam kamarnya Siti Maryam tanpa beliau susah-susah mencari makanan. Nah, sehingga akhirnya Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mihrab di Baitul Maqdis. Beliau juga punya mihrab yang suci. Beliau berdoa kepada Allah ingin diberikan keturunan yang mulia seperti Siti Maryam. Akhirnya Allah mengabulkan doanya, muncul mukjizat yang luar biasa untuk membungkam Yasakar, Yarbaum dan kawan-kawannya, pendeta-pendeta Yahudi yang membenci Nabi Zakaria, dengan Elishaba hamil Nabi Yahya dan lahir dengan normal. Jadi Nabi Yahya itu lahir dari ayah yang usianya 100 tahun dan ibu yang usianya 90 tahun. Itu Nabi Yahya. Nah, berarti sudah muncul satu mukjizat yang luar biasa ya. Nah, apakah mukjizat itu sampai di situ? Tidak. Muncul mukjizat yang berikutnya, di mana Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Dikabarkan bahwa Siti Maryam ini adalah wanita yang paling mulia sepanjang masa. Dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah nanti, wanita yang paling mulia sepanjang masa itu adalah Siti Maryam. Di dalam kitab diterangkan ada 4 wanita yang masuk kategori 4 wanita paling mulia sepanjang masa. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Siti Asiyah, istri dari Fir'aun, yang ketiga Siti Khadijah, istri dari Nabi Muhammad, yang keempat Siti Fatimah, putri dari Nabi Muhammad. 4 wanita yang paling mulia di muka bumi. Nah, kemudian diberitakan bahwa Siti Maryam ini akan mengandung seorang bayi yang sangat luar biasa. Jadi bayi yang diberitakan bisa menghidupkan orang yang mati itu bukan dimasukkan ke janinnya Hana, tapi dimasukkan ke janinnya anaknya Hana. Paham ya? Nyambung ya dari cerita yang awal tadi ya. Sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan ini kejadian luar biasa karena Siti Maryam hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Kalau Maryam sekarang hamil kan pasti ada penyebabnya. Kalau Siti Maryam ini memang murni hamil karena ditiupkan janin oleh Allah ke dalam kandungannya. Nah, ketika bayinya sudah lahir, dicaci maki dengan pendeta Yahudi. Karena pendeta Yahudi ini benci sama ayahnya Maryam, benci sama almarhum Imran, benci kepada Nabi Zakaria. Kamu ini gimana? Bapakmu Nabi kok kamu jadi perempuan kotor? Dituduh menjadi wanita yang kotor, wanita yang
menjual dirinya, wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Intinya dianggap anak itu anak haram, anak yang lahir bukan dari pernikahan. Maka Siti Maryam tidak menjawab. Ketika ditanya dia tidak menjawab, dia hanya mengatakan biarkan bayi ini yang menjawab. Maka di situ muncul mukjizat yang luar biasa, di mana Nabi Isa yang usianya baru 1 hari atau kurang dari 3 hari mampu berbicara seperti orang dewasa yang betul-betul membungkam mulut dari orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi tadi. Nah, singkat cerita, ketika bayi itu Nabi Isa mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Jadi artinya apa? Syariat Taurat tetap dijalankan, tapi ada beberapa syariat yang direvisi dengan turunnya Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Jadi Injil itu merevisi sebagian dari Taurat, dan itu wajar-wajar saja ketika sebuah generasi merevisi aturan dari generasi yang sebelumnya. Nah, karena hukum-hukumnya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat dan serangan demi serangan yang datang kepada Nabi Isa semakin lama semakin keras, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai jenis mukjizat untuk memperkuatnya. Makanya di dalam ayat tadi diterangkan wa ataina Isa bin Maryamal bayinat. Bayinat itu bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa untuk menguatkan bahwa status dirinya sebagai seorang rasul atau nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat Nabi Isa ialah pertama, menghidupkan orang yang telah mati. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang berbentuk burung dari tanah liat. Jadi tanah liat itu diambil oleh Nabi Musa, dibentuk seperti burung, kemudian ditiup tanah liat ini berubah jadi burung dan bisa terbang, burung yang hidup itu. Itu salah satu mukjizatnya. Lalu ia meniupnya dan jadilah sesuatu itu burung yang hidup dengan seizin Allah. Ia pun dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi hari Sabat itu pada syariat Nabi Musa, hari Sabtu, diharamkan melakukan kegiatan apapun termasuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau umatnya Nabi Musa itu kalau sakitnya hari Sabtu, dia harus sabar nunggu hari Minggu baru boleh berobat. Karena Sabtu tidak boleh mengerjakan apapun kecuali ibadah, mengkuduskan hari Sabat. Nah, Nabi Isa hadir merevisi itu. Jadi boleh mengerjakan segala sesuatu di hari Sabat selama pertama ibadahnya dijaga dan tidak melakukan sesuatu yang haram. Termasuk di beliau membuat aturan baru tersebut dengan mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit. Jadi tiap ada orang yang sakit itu cukup dipegang dengan beliau, sakitnya langsung sembuh. Umpama Nabi Isa hidup zaman sekarang yang pilek-pilek ini sembuh semua, dipegang sembuh, dipegang sembuh. Kalau dipegang pasangan tidak bisa sembuh masih. Kalau dipegang Nabi Isa sembuh, ya. Kalau dipegang pasangan sembuh, istri saya dari kemarin-kemarin sudah sehat. Menceritakan hal-hal gaib serta diperkuat dengan Ruhul Kudus. Siapakah Ruhul Kudus itu? Ada yang tahu? Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, dan diperkuat dengan Ruhul Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Siapa? Siapa? Malaikat Jibril. Jadi Roh Kudus itu malaikat Jibril. Semuanya itu untuk memperkuat risalah yang ia sampaikan kepada kaum Bani Israel agar mereka percaya dan beriman kepadanya. Jadi Nabi dan Rasul itu punya berbagai macam mukjizat bukan untuk gaya-gayaan. Kayak Nabi Daud bisa melembutkan besi, itu bukan buat gaya-gayaan. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak mempan dibakar, bukan gaya-gayaan. Nabi Isa orang mati disebut bangunlah kau, hidup lagi, itu bukan gaya-gayaan. Tapi tujuan mukjizat itu adalah untuk memperkuat wahyu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya agar orang-orang di sekelilingnya percaya dengan mukjizat tersebut. Dan celakanya Bani Israel tetap mengingkarinya. Bukan tidak percaya, dia tahu ini mukjizat, dia tahu ini dari Allah. Mim ba'di ma aqaluhu, kan ayatnya gitu kemarin.
setelah mereka memahami, tapi mereka ingkari. Itu sama dengan hatinya cinta tapi mulutnya bilang enggak. Yang mirip lah, tidak tahu kayak siapa itu. Tidur ya. Tetapi kejadiannya justru kebalikannya. Kaum Bani Israel bertambah keras mendustakannya dan dengki serta ingkar terhadapnya. Reaksi ini timbul karena apa yang didatangkannya bertentangan dengan isi kitab Taurat dalam sebagian hukum-hukumnya, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyitir perkataan Nabi Isa alaihissalam, yaitu wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Ya contohnya tadi, hari Sabat tidak boleh mengerjakan apapun, akhirnya dihalalkan dengan ditandai Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat atau hari Sabtu. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Jadi maksudnya itu Sabtu boleh kamu mengerjakan apapun karena ini perintah dari Allah, bahwa kamu boleh mengerjakan apapun dengan catatan tetap ibadah dan tetap menjaga diri dari maksiat. Dan pembukaan untuk mengerjakan apapun di hari Sabtu diawali dengan bayinat, dengan mukjizatnya Nabi Isa, yaitu menyembuhkan setiap orang yang sakit yang dari lahir pun sembuh. Buta dari lahir dipegang oleh Nabi Isa langsung sembuh. Itu tidak pernah ada sepanjang sejarah dari zaman dulu sampai sekarang ada dokter bisa menyembuhkan orang yang sakit dari lahir. Buta dari lahir disembuhkan bisa melihat, itu tidak ada. Tuli dari lahir disembuhkan bisa mendengar, itu tidak ada. Tidak ada. Orang buta di tengah jalan aja kadang tidak bisa disembuhkan, apalagi buta dari lahir. Orang-orang Bani Israel memperlakukan para nabi dengan perlakuan paling buruk. Sebagian dari mereka mendustakannya dan sebagian yang lain membunuhnya. Hal tersebut terjadi hanya karena para nabi mendatangkan kepada mereka perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu dan pendapat mereka. Para nabi tersebut memerintahkan mereka agar menetapi hukum-hukum kitab Taurat asli yang saat itu mereka sudah ubah untuk menentangnya. Karena itu maka hal ini terasa amat berat bagi mereka. Akhirnya mereka mendustakan para rasulnya dan ada kalanya membunuh sebagiannya. Jadi Bani Israel ini kan diterangkan di ayat yang sebelumnya, mereka itu adalah orang yang suka merubah isi Alkitab. Ketika datang Nabi dan Rasul memerintahkan kepada mereka untuk jangan merubah isi Alkitab, menjalankan isi Alkitab yang sesungguhnya, karena bertentangan dengan hawa nafsunya, akhirnya didustakan, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kejelekannya, bahkan dibunuh. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya termasuk salah satu dari nabi yang mereka bunuh. Jadi Bani Israel ini paginya berdagang di pasar, malamnya membunuh nabi. Itu pekerjaan mereka. Bahkan diberitakan Nabi Zakaria itu, karena beliau adalah tukang kayu, Nabi Zakaria ini tukang kayu, nah itu dibunuh dengan cara digergaji oleh Bani Israel. Jadi betapa bejat dan betapa biadabnya kelakuan Bani Israel, sampai hanya karena bertentangan dengan hawa nafsunya para nabi dan rasul dibunuh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan besok, masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, semua cita-citanya tercapai dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Syaulillailahumul Fatihah. Iya karena berdua iya. Besok insya Allah kita akan lebih dalam lagi membahas tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus yang dimaksud dan kenapa kok sebagian besar umat Islam menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.